Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, mari datang Tuhan ke dalam hati kami. Berbicara seluas-luasnya dalam roh kami Tuhan. Agar kami boleh melangkah, kami boleh berjalan, dan agar kami boleh berkelakuan Tuhan. Sesuai dengan seturut kehendak Tuhan. Kami datang ke dalam tangan-Mu Tuhan. Amin. Rasa hormat tidak dapat dipaksakan. Landasan firman Tuhan diambil dari 1 Petrus 2 ayat 17. Hormatilah semua orang. Kasihilah saudara-saudaramu. Takutlah akan Allah. Hormatilah kaisar. Kita akan buka lagi dari Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Dalam hidup ini, sering kita melihat seseorang dihargai, dihormati oleh orang lain, oleh orang sekitar. Meskipun kalau dilihat hidupnya biasa saja dari sisi materi, juga tidak berpangkat. Mengapa dia bisa dihormati? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, umumnya orang menghargai seseorang atau menghormati seseorang karena kepribadiannya, karena sikapnya dan tutur katanya, serta perilaku yang memang menyebabkan ia pantas dihargai dan dihormati oleh orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di kompleks saya ada satu orang yang cukup berada dalam sisi materi, tetapi tidak disukai oleh banyak orang karena sikapnya yang arogan dan sombong. Suatu hari, beberapa satpam kami datang kepada kami pada waktu kami sedang berkumpul. Di situ juga ada bapak yang arogan tadi. Para satpam memberikan hormat salam, selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu, kepada kami semua. Dan kami menjawabnya selamat pagi. Dan hal itu biasa. Tetapi satpam itu tidak mengucapkan selamat pagi kepada Bapak itu. Bapak yang arogan tadi, yang cukup berada tadi. Sehingga Bapak itu kecewa. Dan dia mengadukannya kepada kepala satpam. Untuk orang-orang ini diberi peringatan. Kami pun merasa kecewa dengan sikap Bapak itu. Dan rasa hormat jauh dari kami. Seperti apa yang dilakukan para satpam itu. Walaupun dia cukup berada dari sisi materi. Jadi, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukan karena ia kaya, atau dari sisi materi, atau karena dirinya adalah seorang pejabat yang sedang berkuasa, maka dia dihormati atau disegani. Hormat yang diberikan kepada mereka tersebut hanya karena kepentingan tertentu. Tetapi sikap hidup yang benar, sikap hidup yang bertutur kata baik dan punya kepribadian baik, serta perilaku yang menyenangkan, itulah yang pantas untuk dihargai dan dihormati. Rasa hormat tidak dapat dipaksakan. Rasa hormat sejati muncul dari hati yang tulus dan sukarela
bukan karena tekanan atau paksaan atau keadaan. Semua manusia adalah sama di mata Tuhan, dan kasih serta keadilan harus diberikan kepada semua orang tanpa memandang status sosial. Bapak, Ibu, Saudara-saudara dikasih Tuhan, sikap hidup yang bermartabat, berjerih lelah demi mendapatkan uang untuk menyambung kehidupan dengan cara yang jujur, serta menyempatkan berbagi dengan sesama yang kekurangan atau sesama yang ditimpa kesusahan. Itulah kehidupan yang kaya di mata Tuhan. Nilai hidup kita terpancar dari sikap hati kita. Perkataan Tuhan tentang miskin dan kaya bukan soal benar atau salah, atau bukan soal materi semata, tetapi jauh daripada itu, yaitu soal sikap hati kita. Apakah sikap hati kita sudah benar di hadapan Allah? Sudah kaya di hadapan Allah? Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, seperti di dalam 1 Petrus 2 yang kita baca tadi ayat 17. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Tuhan. Kemudian dalam Amsal tadi yang kita baca di Amsal 4 ayat 23. Jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan kita. Nilai hidup kita terpancar, Bapak Ibu, dari sikap hati kita. Orang yang benar, orang yang dipercaya, orang yang bertutur kata, dan berperilaku yang benar dan baik, itulah yang pantas dihargai dan dihormati. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa dalam kerajaan surga, kami kembali bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Engkau membukakan mata hati kami. Bagaimana kami bersikap menjadi kaya di hadapan Tuhan. Mempunyai hati dan perilaku yang benar di hadapan. Dan maka orang pun akan menghormati kami Tuhan. Sebaliknya, jika hati kami Bapa tidak benar, hati kami kotor Tuhan, seberapa banyak pun harta yang ada dalam diri kami, maka orang-orang pun tidak akan menghormati kami Tuhan. Ajar kami Bapa untuk bersikap, ajar hati kami untuk kami boleh menatanya dengan penuh kewaspadaan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar sinar kehidupan. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. 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 Amin.